Kabupaten Demak. Bersama kami, saya Isna Lulu Ilmila, saya Santi Novianti, dan saya Siti Fataliati akan melakukan demonstrasi kontekstual praktek coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Santi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Lia, saya dengar hari ini mau melakukan coaching ya? Iya Bu, saya hari ini akan melakukan coaching dengan Bu Isna. Boleh nih enggak Bu, kalau saya nanti ikut membersamai proses coachingnya Bu Lia dengan Bu Isna? Wah, senang sekali nanti Bu, saya bisa dibersamai oleh Bu Santi. Oke, terima kasih. Sebelum proses coaching, ada sedikit yang perlu kita obrolkan. Boleh ya Bu? Oh, boleh sekali. Oke, Bu Lia, nanti ketika melakukan praktik coaching, Bu Lia akan berperan sebagai Saya coach, ya. kemudian Bu Isna sebagai coach. Nah, di sini saya akan menjadi supervisor dan saya akan mengamati proses coaching Bu Lia dengan Bu Isna dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya akan mengamati juga apakah nanti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Lia itu termasuk pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan coaching. Nah, saya juga akan mendengarkan Bu Lia mengajukan pertanyaan, kemudian jawaban apa yang diperoleh dari Bu Isna sebagai coaching. Apakah sudah sesuai? Apakah jawaban yang diberikan memang sesuai dengan harapan dari pertanyaan yang diberikan oleh Bu Lia? Dan yang paling penting ini Bu, jangan lupa prinsip coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh atau mindfulness, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan juga Ibu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya juga akan mendengarkan Bu Lia dan respon serta jawaban yang diberikan oleh coaching. Apakah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching? Nah, jangan sampai lupa juga Bu Lia, adanya proses kreatif, kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi Bu Lia, saya ada pertanyaan sedikit ini, boleh Bu? Tentu saja boleh Bu Santi. Oke, untuk pertama nih, kompetensi apa yang ingin Bu Lia kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, ada 3 kompetensi Bu Santi. Yang pertama itu mindfulness atau kesadaran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu menyatakan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, bagus sekali Bu. Jadi Bu Lia ini nanti akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira nih, yang lebih spesifik di antara ketiganya, yang mana Bu? Saya kira-kira yang lebih saya tekankan itu yang mendengarkan dengan aktif Bu. Kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Santi. Oke, kemudian selanjutnya kira-kira ini nanti coaching yang Bu Lia lakukan itu dianggap berhasil atau tercapai sesuai dengan tujuan pengembangan, itu indikatornya apa saja ya Bu? Ya, indikatornya ketika coachingnya itu dinyatakan berhasil adalah ketika coaching berhasil menemukan masalahnya sendiri, kemudian dapat mencari solusinya sesuai dengan masalah yang dialami, dan kemudian yaitu dia juga sudah mempunyai rencana aksi yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Baik, berarti indikator ketercapaiannya itu yang pertama adalah saat coaching sudah menemukan sendiri solusinya ya Bu. Iya, betul Bu Santi. Kemudian coaching itu juga berhasil menyusun rencana aksi serta melaksanakan rencana yang sudah disusun. Betul sekali Bu Santi. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya Bu Lia.
persilahan untuk melakukan proses coaching. Saya di sini akan mengamati, lakukan dengan sebaik-baiknya ya Bu. Terima kasih Bu Lia. Ya, sama-sama Bu Santi. Silakan bisa melakukan proses coaching. Siap Bu Santi. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam Mbak Lia. Kenapa Bu Isna hari ini kok kelihatannya sedih? Iya Mbak Lia, dari kemarin itu saya pengen curhat sama Mbak Lia. Ya, curhat apa tuh Bu? Ada unek-unek yang ingin saya sampaikan ke Mbak Lia. Ya, coba sampaikan Bu, ada masalah apa toh? Gini loh Mbak Lia, saya itu kan mengajar pelajaran IPA ya Mbak. Iya. Pembelajaran IPA itu pasti ada yang istilahnya ada materi yang di situ ada ceramah, kemudian ada tentang hitung-hitung dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran IPA saya itu dalam 1 minggu itu tidak di jam pertama semua Mbak Lia. Jadi ada pembelajaran IPA itu di akhir pembelajaran, jadi jam terakhir. Kalau saya melihat Mbak, anak-anak itu kok kurang antusias, kemudian kelihatan capek, males dalam mengikuti pembelajaran begitu Mbak Lia. Berarti itu ya Bu, muridnya kurang antusias di dalam pembelajaran Iya, Ibu ya. jadi kurang antusias dalam pembelajaran. Apa sih yang menyebabkan kurang antusiasnya murid Ibu? Kalau menurut sepemahaman saya ya Mbak Lia, yang pertama mungkin saya itu terkadang itu kadang menggunakan media pembelajaran, kadang juga tidak menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, kalau saya menggunakan media pembelajaran, itu saya harus menggunakan tempat yang ada LCD-nya. Padahal di sekolah saya itu tidak semua halaman ada LCD-nya. Jadi saya itu harus berebut dengan istilahnya dengan bapak ibu guru yang lain supaya saya bisa menempati ruang multimedia sehingga saya bisa menggunakan media pembelajaran. Jadinya ribet Mbak. Oh, kalau begitu, terus bagaimana cara agar membuat murid kembali antusias dalam pembelajaran IPA Wisna? Kalau menurut saya Mbak, saya itu tetap akan menggunakan media pembelajaran. Bagaimana itu nanti media pembelajarannya harus saya sampaikan ke anak-anak supaya apa? Anak-anak itu merasa senang, antusias dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Kemudian media yang di situ ada berbasis game juga. Kemudian saya harus menggunakan quizzes, ada kahon dan aplikasi yang lainnya yang ngetren saat ini. Gitu Mbak Lia. Oh, begitu Bu. Pasti nanti akan asik ya Bu ya. Betul sekali, saya juga sependapat dengan Bu Wisna dengan memberikan pembelajaran yang multimedia seperti quizzes, ada word walk, kehot, pasti murid-murid akan antusias ya Bu ya. Jadi sekarang apa ya rencana Ibu untuk menyelesaikan masalahnya Ibu? Rencana saya Mbak Lia, saya akan membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif seperti tadi ada quizzes, kemudian ada word wall, kemudian ada juga kahot yang ngetren seperti pada saat-saat ini. Yang kedua, saya berusaha menggunakan media pembelajaran itu supaya anak-anak tadi tidak bosan. Jadi antusias, aktif dan menyenangkan. Seperti itu Mbak Lia. Ya, kalau rencananya sudah dilakukan, kemudian akan dilaksanakan, dimulai diterapkan kapan Bu kira-kira? Karena ini adalah akhir tahun pembelajaran dan ini akan memulai waktu awal pembelajaran, maka saya akan mulai menerapkan awal tahun pembelajaran. Jadi insya Allah minggu depan Mbak Lia. Bagus sekali Bu, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya. Kemudian saya juga akan berkomitmen Mbak Lia, dalam pembelajaran ini nanti saya bisa melaksanakan media pembelajaran dengan menggunakan media interaktif supaya apa anak-anak saya nanti asik kemudian senang dengan pembelajaran
kemudian itu Mbak Lia, saya menginginkan supaya nanti anak-anak saya menjadi generasi penerus bangsa yang bermartabat dan sukses untuk ke depan. Semoga komitmennya Bu Isna dapat terus berjalan ya Bu. Jadi akan semakin meningkat sehingga muridnya dapat antusias kembali dengan pembelajaran IPA yang Bu Isna sampaikan. Terima kasih Mbak Lia, mohon maaf ini mengganggu waktu Mbak Lia. Tidak Bu, saya malah senang. Setidaknya jenengan agak bisa mencurahkan hati panjenengan. Iya, terima kasih Mbak Lia. Sama-sama Bu, mudah-mudahan rencananya dapat berjalan dengan lancar dan semoga kinerjanya semakin lebih baik lagi ya Bu ya. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Demikianlah praktek coaching demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Terima kasih.